Kita ambil dari masa keluarnya darahnya saja. Darah pertama 5 hari, darah yang kedua 5 hari, totalnya adalah 10. 3 hari di tengah-tengahnya dia sudah berpuasa. Menurut qaul talfik, puasanya hukumnya sah. Jadi kebiasaan itu akan kita pakai semisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen Fikih Wanita bersama Ningsil Hasinah Zamzami. Siap. Pada video kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, syarat-syarat haid. Syarat yang keempat, sepaham kulong ini. Ya. Syarat yang keempat, masa pemisah di antara dua haid minimal 15 hari. Iya. Ini kalau ada permasalahan seperti ini nih. Perempuan dia sudah suci sebelum 15 hari. Iya. Namun keluar lagi. Ada nggak di hukum-hukum rumus-rumus haid yang menjelaskan tentang permasalahan seperti ini? Ada mana ada. Iya, siap. Jadi teman-teman sekalian, ketika seorang perempuan dia suci tidak mencapai 15 hari atau baru berhenti belum sampai 15 hari sudah keluar darah lagi, sebenarnya ada dua rumus terkait hal ini. Yang pertama, rumus haid terputus-putus. Kita akan bahas dengan menggunakan papan tulis ya, supaya lebih mudah untuk difahami. Rumus yang pertama, rumus haid yang terputus-putus. Rumusnya demikian, ketika darah pertama ditambah masa berhenti, ditambah dengan darah kedua, keseluruhannya tidak melebihi 15 hari, maka dari awal sampai akhir hukumnya adalah haid. Coba kita contohkan, semisal dia keluar darah. Ini saya menggunakan KD keluar darah ya. Keluar darah yang pertama selama 5 hari. Kemudian berhenti, B berarti berhenti selama 3 hari, seperti itu. Kemudian keluar lagi darah yang nomor 2 selama semisal 5 hari. Kita hitung. Dari awal sampai akhir totalnya adalah 13 hari, tidak melebihi 15 hari. Maka awal hingga akhir semua hukumnya adalah haid. Darah pertama hukumnya adalah haid, berhentinya hukumnya adalah haid, darah kedua hukumnya juga haid. Ini namanya adalah rumus haid yang terputus-putus, di mana kalau darah pertama sampai darah terakhir kita kalkulasi semuanya tidak melebihi 15 hari. Maka keseluruhannya hukumnya adalah haid. Seperti itu, mana ada? Bisa difaham ya kiranya? Ya. Nah, kalau seperti ini biasanya nanti teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, teman-teman sekalian di sini nanti yang perlu kita ketahui, kalau seperti ini dia perlu untuk mandi 2 kali. Setelah darah pertama ini berhenti, dia perlu mandi besar ya. Karena kan dia tidak tahu kalau nanti darahnya akan keluar lagi. Jadi darah pertama berhenti, dia perlu mandi setelah hari kelima. Kemudian mandi yang kedua adalah setelah darah kedua berhenti, dia juga perlu mandi besar lagi. Ya, seperti itu. Neng, itu yang berhenti kan 3 hari. Iya. Berhenti kan dia sudah sholat, kalau pas Ramadan ini berarti dia sudah puasa, lalu hukumnya haid, terus bagaimana sholat dan puasanya? Ya, jadi seperti ini sebenarnya mana ada. Kalau kita ikut hukum yang kuat di dalam pembahasan ini, sebenarnya kita kalau lebih luas lagi, ada 2 pendapat teman-teman sekalian. Ada pendapat yang kuat, biasanya kita sebut dengan namanya qaul as-sahbi. Ada pendapat yang lemah, bisa kita sebut dengan qaul talfik atau qaul al-lakti. Nah, yang saya pakai ini adalah pendapat yang kuat, yaitu qaul as-sahbi. Qaul as-sahbi itu menghukumi masa berhenti di antara 2 darah haid yang tidak melebihi masa maksimalnya, itu dihukumi sebagai haid. Jadi andaikan di masa berhenti 3 hari ini dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan sholat, semua hukumnya adalah tidak sah. Semua hukumnya tidak sah. Seperti itu. Sehingga andaikan kita ikut pembahasan qaul as-sahbi, kita ikut pendapatnya qaul as-sahbi, maka nanti qodok puasanya adalah 13 hari semuanya wajib diqodok. Haidnya 13 hari, qodok puasanya pun juga 13 hari. Namun
Ada pendapat yang kedua disebut dengan qaul talfik atau qaul al-laqti. Di sini nanti beliau menghukumi 3 hari masa berhenti di tengah-tengahnya. Semua ibadah yang dia lakukan di dalamnya hukumnya adalah sah. Sehingga semisal dia sudah puasa Ramadan, hukumnya sah, tidak perlu diulang. Sudah sholat, hukumnya sah, seperti itu. Berarti perbandingannya kalau kita ikut qaul as-sahabi, qada puasanya 13 hari. Namun kalau kita ikut qaul talfik atau qaul al-laqti, qada puasanya bukan 13 melainkan hanya 10 hari. Kita ambil dari masa keluarnya darahnya saja. Darah pertama 5 hari, darah yang kedua 5 hari, totalnya adalah 10. 3 hari di tengah-tengahnya dia sudah berpuasa. Menurut qaul talfik puasanya hukumnya sah. Cuman Mbak Nada Nadia, biasanya yang banyak yang ditanyakan itu ketika di pembahasan ini tuh seperti ini. Saya sering kali mendapatkan pertanyaan demikian. Nih, dari ibu-ibu yang sudah bersuami ya. Saya itu ketika masa berhenti ini sudah berhubungan dengan suami. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah haram atau tidak? Seperti itu. Nah, tenang saja teman-teman sekalian. Ketika masa berhenti itu kalian dihukumi suci. Sehingga kalian wajib sholat, wajib berpuasa, halal untuk berhubungan dengan suami dan sebagainya. Keharaman-keharaman haid semua sudah hilang. Oleh karenanya, semisal sudah kadung melakukan, maka ya tidak terkena hukum dosa. Karena dilakukannya dalam keadaan darah sudah berhenti. Walaupun toh pada akhirnya nanti darah haid keluar lagi di akhir. Jadi yang perlu kita bahas hanya tentang ibadah-ibadahnya saja. Puasa dan sholatnya bagaimana, sah atau tidak, begitu. Begitu ya, Neng? Iya, seperti itu mana ada. Ya. Keterangan dari beliau nih yang terakhir terjawab oleh pertanyaan dari followers @iin_bayhaqi sodikmin. Kemarin haid sudah mampet, keramas langsung hubungan sama suami, ternyata haidnya belum selesai. Berarti sudah terjawab ya teman-teman? Betul, ya sudah terjawab. Berarti nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tidak terkena hukum dosa karena dia berhubungan dalam keadaan darah berhenti. Tapi ya kalau keluar darah lagi, selama itu masih dalam 15 hari, darah yang keluar lagi setelah berhubungan hukumnya haid lagi. Seperti itu. Yeah. Begitulah ya teman-teman, keterangan dari beliau sudah sangat memahamkan, semoga bermanfaat. Kayaknya sudah cukup sekali ya Neng ya. Ya. Kita tutup segmen pada kali ini. Saya Nada Nadia beserta segenap kru meminta undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.